Kenapa Australia? Tadi saya bilang karena dekat dan banyak juga ya restoran Indonesia. Ada sekitar 70 restoran Indonesia. Di Australia tuh 70? Iya. Hanya di Sydney atau? Di Sydney aja ada 50-an dah. Bumbu dasar putih, bumbu dasar tahu nggak Mbak, merah, bumbu dasar putih apa aja? Bisa masak nggak? Bisa masak. Bisa masak. Bumbu dasar putih itu antara lain itu kan ada di dalamnya ada bawang putih. Terus halo, apa kabar semua? Selamat datang kembali ke channel YouTube saya Ardana Gumai. Dan kali ini saya masih ditemanin sama Mbak Trisari Diah Paramita tanpa Rusadi. hai, ketemu lagi nih. Iya, cuman kali ini kita ngomongnya lebih kepada tentang perbumbu-bumbuan ya Mbak ya? Oke, nah kita langsung aja yuk. Materi pembahasan kita pada hari ini apa nih Mbak? Kita mau ngomongin program pemerintah yang baru nih, Indonesia Spice Up the World. Spice Up the World tuh apa sih? Membumbui dunia. Oke, wah jadi maksudnya dunia dikasih bumbu sama Indonesia gitu. Gimana itu? Gini loh Dan, kan kita kan tahu kan ya, Indonesia itu kan kaya banget sama rempah-rempah ya. Herbs-nya ya, spice-nya. Dulu itu yang bikin negara-negara lain itu tertarik banget sama Indonesia. Udah kayak perempuan cantik gitu yang harus disamperin itu sama negara lain tuh karena mau ngambil rempah-rempahnya. Nah, itu tuh suatu kekayaan kita yang perlu sebenarnya kita jaga dan lestarikan. Ya, dan benar kita sekali. sebarluaskan juga ke seluruh dunia. Iya. Kenapa sampai punya ide sampai mengambil tema membumbui dunia? Ini menarik loh. Oke, bumbunya dari Indonesia lagi. Wah, iya keren banget. Iya dong. Jadi gini Dan, kita tuh kan makanan Indonesia tuh kaya banget ya. Iya. Dari Sabang sampai Merauke. Iya. Gak usah itu. Yang namanya Jawa aja itu banyak banget ya. Jawa Tengah sama Jawa Timur beda. Iya. Bedanya di mana? Sebenarnya dari Serang tuh masuk Jawa loh. Iya, dari Serang awal Jawa Barat ya. Nah, dari nyebrang Sumatera, Lampung tuh udah ketemu tuh udah Pulau Jawa sampai Banyuwangi. Itu banyak banget tuh variannya. Iya. Oke, terus nah, yang ngebedain tuh apa sih? Bumbunya kan. Oke. Masing-masing Sama daerah meraciknya punya ya. kekasan. Iya, masing-masing benar punya sekali. Kekasan. Nah, ini yang kita mau bawa ke dunia sebenarnya untuk mempromosikan juga makanan Indonesia. Iya. Sayang banget kan makanan Indonesia tuh kaya, tapi nggak terlalu banyak dikenal. Coba Dana kalau misalnya jalan-jalan nih, keliling, misalnya udah ke beberapa negara nih ya. Yang banyak tuh restoran Thailand, restoran benar. Vietnam, Thailand, ya. Restoran Indonesia sedikit lah. Kalau di Belanda mungkin banyak, di Australia juga kita punya banyak nih di Australia banyak ya. Banyak banget itu mungkin karena populasi orang Indonesia populasi banyak orang juga di Indonesia sini. Tapi kalau yang jauh-jauh dari Indonesia tuh jarang banget kita temuin. Iya, benar banget. Restoran Indonesia, jadi makanan Indonesia tuh belum terlalu dikenal. Padahal bahkan pernah di Eropa kan? Iya, pernah di Brussels. Cuma ada satu restoran Indonesia. Oke. Susah banget. Kalau mau makan Indonesia dikit harus travel ke Belanda. Waduh, Brussels gitu. Belanda berapa lama? Deket sih, jalan darat itu bisa yang paling pindah negara dong ya? Pindah negara. 1,5 jam udah pindah negara. Tapi ngomong pindah negara nih ya, ternyata nggak bohong loh guys. Kalau sumpahnya, wah gue makan pagi ada di Belanda, makan siang gue di Jerman, makan malam gue ada di Paris. Itu nggak bohong karena aku pernah melakukan hal itu. Jadi pasang sosmed gitu kan, gue makan pagi di Belanda, terus makan siang di di Jerman, udah tuh makan malam di Paris. Ternyata akhirnya gue bisa melakukan hal itu waktu itu trip trip ke Eropa kan ya. Jadi ya ternyata bisa, ternyata nggak hanya bohong guys. Nah, terus lanjut lagi Mbak, ini menarik banget nih, Indonesia dibumbui dunia dibumbui oleh bumbu-bumbu Indonesia. Terus Mbak. Nah, cuman kita memang banyak beraneka ragam ya kekasan makanan dan bumbu Indonesia kita. Cuman ketika kita di luar negeri itu kadang nggak seragam tuh taste-nya ya. Jadi ada restoran yang Indonesia yang bisa survive di luar negeri, ada yang nggak bisa survive. Antara lain karena mereka tuh tidak
konsisten. Tidak konsisten. Mungkin dengan rasa juga kali ya. Dengan rasa kan memang mereka ada juga yang disesuaikan dengan selera lokal ya. Tapi ada juga yang mungkin karena dia ada masalah untuk akses kepada bumbu-bumbu, akhirnya bumbu yang harusnya berubah rasa kan dengan bumbu lain. Nggak begitu otentik. Nah, ini kita rasakan sebagai suatu hal yang sebenarnya bisa dijembatani, bisa dibantu oleh pemerintah Indonesia. Makanya bikin program Indonesia Spice of the World. Jadi selain mengenalkan bumbu-bumbu Indonesianya juga membantu supaya ada link terhadap akses bumbu-bumbu Indonesia yang otentik untuk ke restoran-restoran Indonesia di luar negeri terutama ya. Nah, dari sini Indonesia Spice of the World ini di Indonesia itu yang menggarap sebenarnya dilitis sama Kemenko Marves, Maritim dan Investasi. Tapi di bawah Kemenko Marves kan ada Kementerian Pariwisata. Terus ada teman-teman Gastronomi Network nih di Indonesia. Banyak chef-chef terlibat, misalnya Chef William Wongso, pasti kenal dong Chef William Wongso ya. Aku suka buka channelnya. Iya, nah itu beliau nanti akan launching produknya beliau itu di Australia. Beliau bikin bumbu, ada bumbu dasar, ada juga rendang. Beliau datang kemari nanti? Beli kan perbatasan masih tutup ya. Jadi kita akan bikinnya Zoom. By Zoom. Tapi dengan jadi kita akan bikin hybrid, kita akan bikin acara, beliau masak di Indonesia, nanti di sini yang masak chef dari salah satu restoran Indonesia di Sydney. Dari teman-teman Indonesian Restaurant Association. Karena kita punya Indonesian Restaurant Association nih di Sydney nih. Undang aku ya. Boleh dong, pasti undang, harus kasih testimoni. Iya, benar sekali. Gitu. Nah, jadi nanti ini ada dampak ekonominya juga Dan. Untuk Indonesia ya. Untuk Indonesia maupun untuk pelaku bisnis restoran Indonesia yang ada di Australia. Maupun untuk importir. Kenapa? Karena nanti bumbu-bumbunya didatangin dari Indonesia. Jatuhnya ekspor. Ekspor. Ini dia yang nanti akan berkelanjutan cerita tentang ekspor dan import ini. Iya Cepa dong nanti. Iya, nanti jatuhnya Iya Cepa. Kebetulan kan dengan Iya Cepa kan jadi kan tarif biaya masuk semua 0%. Gitu. Terus Mbak, ini acara maksudnya itu aku masih belum bisa ngebayangin konsepnya itu kayak mana. Kalau membumbui atau Spice of the World ya, untuk bumbu-bumbu Indonesia membumbui dunia, katakanlah begitu. Ini maksudnya itu kerjasamanya tadi dengan restoran-restoran Indonesia yang ada di Australia. Saat ini masih Australia dulu ya? Apa sudah ada negara-negara lain yang membuat program seperti ini? Jadi pilot projectnya itu nanti Australia sama Afrika. Kenapa Australia? Tadi saya bilang karena dekat dan banyak juga ya restoran Indonesia. Ada sekitar 70 restoran Indonesia. Di Australia tuh 70? Hanya di Sydney atau? Di Sydney aja ada 50-an Dan. Jadi kayaknya kalau setiap bulan ke satu restoran Indonesia tuh masih belum cukup. Masih sisa 20 lagi. Kalau sehari satu. Hari satu tuh masih gitu ada. Ya? Ini aku baru dapat update-nya loh, di Sydney ini ada 50 ya. Ada 50. Seluruh Australia 70 tapi? Seluruh di wilayah kerja kajian di Sydney aja. NSW, New South Wales, Queensland, sama Australia tuh ada 70-an. Nah, dari restoran yang ada ini tahun 2018 tuh sebenarnya Kementerian Pariwisata tuh bikin program yang namanya co-branding Wonderful Indonesia Restaurant. Ini jadi nanti akan masih ada kaitannya nih. Jadi restoran Indonesia waktu itu dikurasi untuk dijadikan mitranya brand Wonderful Indonesia. Kementerian Pariwisata kan ada tuh brandnya, mungkin teman-teman suka lihat ya, brandnya bentuknya kayak burung gitu, terus tulisannya Wonderful Indonesia untuk promosi pariwisata. Iya, pernah lihat. Nah, itu mereka jadiin mitra restoran. Jadi mereka waktu itu menseleksi restoran, dan restoran itu harus menyediakan 5 national foods. Waktu itu 5 national foods. Apa aja tuh, Mbak? Coba tebak deh. Rendang pasti ya. Udah pasti rendang. Terus opor? Enggak. Nasi kuning? Enggak. Bener nasinya tapi nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Lebih ini sih, lebih familiar dan bisa diterima banyak kalangan. Oke. Terus Mbak, rendang, nasi goreng, sate ayam. Gado-gado. Gado-gado masuk. Iya, sama terus? soto.
Sotonya apa nih? Soto, any kind of soto. Pokoknya Oke, soto. jadi banyak ya. Nah, itu mereka harus menjual 5 menu itu. Diseragamin supaya nanti kalau ada orang yang belum pernah makan Indonesia terus nanya kan, apa sih makanan Indonesia? Kalau makanan Thailand kan kita langsung bisa nyebut ya. Banyak tom yum. Udah pasti tuh. Bener, tom yum. Pad Thai, udah pasti kan. Iya. Kalau kita nggak bikin ikon-ikonnya nanti bingung karena banyak banget makanan Indonesia. Tapi yang 5 ini sih kalau kurasa memang nggak terlalu ribet juga kan ya. Ribet. Dan juga apa namanya, kalau kayak gado-gado tuh kan dia sayuran ya. Untuk orang-orang vegetarian masuk gitu kan ya. Terus ya, sate artinya seperti ayam kan. Ya kalau untuk ini kan ayam kan artinya bisa juga nih dikonsumsi sama orang-orang yang makan daging halal, daging putih dan lain-lain sebagainya. Kalau rendang mah salah satu ini ya, Mbak Saria, rendang ini yang aku pernah baca di satu artikel, salah satu makanan terenak di dunia. Iya betul, CNN tuh waktu itu iya, juga. Benar. Terus Mbak, informasi apa lagi? Nah terus jadi nanti dengan restoran-restoran ini kita akan bikin kerjasama untuk masukin bumbu dasar. Bumbu dasar itu bumbu dasar putih, bumbu dasar tahu nggak Mbak, merah, bumbu dasar putih dasar apa aja? Bisa masak nggak? Bisa masak. Bisa masak. Bumbu dasar putih itu antara lain itu kan ada di dalamnya ada bawang putih. Terus lupa lagi. Keren guys, ngomong bumbu putih, bumbu merah. Apa ya? Oke, kita skip, nggak apa-apa. Yang penting udah bantu mempromosikan kan. Enggak. Jadi kenapa dibikin bumbu dasar supaya paling enggak tes dasarnya itu sama. Iya. Nanti tiap-tiap restoran kan mereka punya kekasan. Nanti dia tinggal nambahin. Misalnya, kalau di restoran saya akan tambahin ketumbarnya, atau saya tambahin kunyitnya. Mungkin rasanya lebih asin, lebih manis, tergantung selera. Saya tambahin serehnya gitu. Nah, itu yang nanti akan tetap menjadi kekasan masing-masing. Oke. Berarti gini ya Mbak ya, yang ku tangkap itu tadi itu kirain kalau akan membumbui dunia gitu kan dengan bumbu Indonesia. Tadi kupikir, pengen bikin satu event gitu kan ya. Kita kumpulkan para pengusaha-pengusaha restoran yang ada di satu negara gitu. Kemudian kita bumbunya itu harus diseragamkan gitu kan. Ternyata ini tidak seperti itu, bukan ada event gitu kan ya. Tapi lebih kepada membuat kerjasama di bidang ekonomi khususnya ya, orang-orang Indonesia yang mau kirim nih guys, yang mau kirim bumbu-bumbunya itu. Yang tadi bumbu udah jadi ya? Bumbu yang udah jadi itu dari Indonesia kemari dan untuk para jadi supplier lah gitu kan. Jadi supplier untuk ke restoran-restoran Indonesia. Jadi programnya seperti itu ya Mbak ya? Iya, programnya seperti itu. Nanti kita bisa kerjasama juga dengan chef lokal, misalnya dengan chef di Australia gitu. Kita ajak collab bareng. Misalnya bikin rendang pakai daging kanguru. Ada loh rendang daging kanguru. Gitu. ada. Tapi ini kapan kira-kira mulai ininya Mbak? Mulai akan digalakkan? Kita nanti akan sekitar setelah bulan Juli sih kita akan 2021 ini. Jadi sebenarnya program ini udah dari tahun lalu udah mulai disiapin sih. Cuman karena pandemi. Karena pandemi dan perbatasan masih ditutup, terus orang juga masih sibuk dengan berbagai kegiatan untuk penanganan pandemi kan. Jadi kita agak harus hold dulu. Oke. Berarti guys, nggak lama lagi. Kalau habis bulan Juli berarti Agustus ya. Agustus yang akan dimulai untuk mencanangkan program ini ya. Mudah-mudahan ya, nanti kita akan lihat situasi juga ya. Kalau misalnya bisa nih 17 Agustus kita bikin event untuk launching program Indonesia Spice of the World di Australia. Nanti tunggu aja. By Zoom atau emang mengundang rencananya kita hybrid sih. Hybrid. Ada yang kita undang juga, ada yang by Zoom. Soalnya kalau bikin acara launching yang ada masak-masaknya, terus kita cuma lihat di Zoom tuh kayaknya gimana ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, harus ada yang diundang juga Mbak. Oke, Mbak Sari, masih ada yang mau disampaikan lagi?
Udah sih, kan ini teaser, nanti kita akan bikin konten-konten selanjutnya. Oke, masih bersambung guys. Oke, terima kasih sudah mampir ke channel YouTube saya Arnana Gumai, dan kita nanti bertemu lagi di vlog selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.